Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan skenario percobaan ke-11 untuk mata kuliah praktikum kimia analisis di prodi D3 analisis kimia. Adapun topik kita atau judul kita yaitu tentang penentuan kadar klorida dan sulfit pada contoh air. Hal-hal yang perlu diperhatikan selama kegiatan praktikum ini yaitu yang pertama, mohon kepada seluruh mahasiswa untuk dapat memperhatikan skenario pembelajaran praktikum kimia analisis dengan cermat. Berikutnya, nanti perlu dicatat hal-hal yang menjadi tahapan penting setiap langkah pengujian. Kemudian, catat semua data pengamatan. Selanjutnya, hitung konsentrasi larutan standar. Selanjutnya adalah tentukan kadar analit dalam contoh air laut. Yang terakhir adalah perhitungan terhadap nilai relative percent difference atau RPD pada setiap pengujian yang dilakukan secara duplo dan bandingkan hasilnya dengan acuan yang ada. Prosedur yang pertama kali dilakukan yaitu melakukan pembakuan atau standarisasi terhadap larutan perak nitrat atau AgNO3. Metode yang dipakai pada titrasi pembakuan atau standarisasi AgNO3 yaitu dengan menggunakan metode Mohr, yang pada prinsipnya ion perak akan bereaksi dengan ion klorida membentuk endapan perak klorida. Kelebihan dari ion perak pada saat titrasi akan bereaksi dengan ion kromat membentuk endapan berwarna merah. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembakuan atau standarisasi, yang pertama adalah larutan perak nitrat, kemudian yang kedua larutan baku natrium klorida dengan konsentrasi 0,0141 normal. Kemudian sebagai penentu titik akhir titrasi yaitu menggunakan indikator kalium kromat atau K2CrO4. Gambar berikut menunjukkan proses pembakuan atau standarisasi perak nitrat, di mana di dalam buret itu berisi larutan perak nitrat, kemudian di dalam Erlenmeyer itu berisi larutan 10 ml natrium klorida dengan konsentrasi 0,0141 normal, kemudian ditambah dengan indikator kalium kromat sebanyak 0,5 ml, kemudian ditambahkan aquades sebanyak 40 ml, sehingga volume total untuk volume yang dititrasi yang ada di dalam tabung Erlenmeyer itu sebanyak 50 ml. Terkait dengan data pengamatan khususnya untuk pembakuan atau standarisasi perak nitrat itu diperoleh titrasi untuk blanko yaitu sebesar 0,51 ml, kemudian untuk replikasi yang pertama itu sebanyak 10,55 ml, kemudian replikasi yang kedua itu sebanyak 10,45 ml. Setelah proses pembakuan atau standarisasi perak nitrat, kemudian dilanjutkan dengan penentuan kadar klorida dalam contoh air laut. Adapun prinsip dari penetapan klorida dalam contoh air laut itu sama sebagaimana prinsip pada standarisasi atau pembakuan perak nitrat dengan menggunakan metode Mohr. Nah, adapun bahan yang dibutuhkan untuk penentuan kadar klorida dalam contoh air laut ini, yang pertama adalah contoh air laut, yang kedua larutan baku perak nitrat hasil standarisasi atau hasil pembakuan, kemudian indikator kalium kromat
sebagai penentu titik akhir titrasi. Berikutnya dapat diperhatikan gambar proses penentuan klorida dengan menggunakan titrasi metode Mohr. Di dalam buret itu diisi dengan larutan AgNO3 hasil standarisasi, kemudian di dalam Erlenmeyer itu diisi dengan 15 ml contoh air laut, kemudian ditambah dengan 0,5 atau setengah mili indikator kalium kromat. Data pengamatan untuk penentuan kadar klorida pada contoh air laut, yang pertama adalah hasil titrasi blanko itu diperoleh volume perak nitrat sebanyak 0,52 ml. Kemudian untuk replikasi yang pertama itu diperoleh volume perak nitrat 6,10 ml, sedangkan untuk replikasi yang kedua yaitu diperoleh volume perak nitrat sebanyak 6,15 ml. Berikutnya adalah penentuan kadar sulfit dalam contoh air laut. Adapun prinsipnya penentuan kadar sulfit dalam contoh air laut yaitu ion sulfit itu akan bereaksi dengan ion iodat membentuk ion iodida dan ion sulfat. Ion iodida akan kembali bereaksi dengan ion iodat membentuk iodium atau I2 yang dapat membentuk warna biru jika ditambahkan dengan indikator amilo. Nah, adapun bahan-bahan yang dibutuhkan selama titrasi penentuan kadar sulfit yaitu contoh air laut, kemudian kalium iodat iodida, kemudian larutan asam sulfat, kemudian asam sulfamat, dan indikator amilo. Gambaran proses penentuan kadar sulfit dalam contoh air laut diawali dengan mengisi Erlenmeyer dengan larutan contoh air laut sebanyak 100 ml. Kemudian sebelumnya terlebih dahulu diisi dengan 1 ml asam sulfat, 2 ml indikator amilem, kemudian setengah gram asam sulfamat. Kemudian di dalam buret itu diisi dengan larutan standar kalium iodat iodida. Untuk data pengamatan dibuat ke dalam 3 tabel, di mana tabel yang pertama adalah tabel terkait dengan hasil pembakuan atau standarisasi perak nitrat, tabel yang kedua itu terkait dengan penentuan kadar klorida, sedangkan tabel yang ketiga itu adalah tabel untuk penentuan kadar sulfit. Untuk masing-masing tabel itu juga berisi informasi perubahan warna pada setiap titrasi, khususnya terkait dengan perubahan warna pada saat titik akhir titrasi. Selanjutnya adalah perhitungan konsentrasi perak nitrat. Untuk perhitungan konsentrasi perak nitrat dengan satuan normalitas yaitu dengan rumus V kali N dibagi A min B, di mana A adalah volume larutan perak nitrat yang dibutuhkan untuk titrasi larutan NaCl dalam satuan liter. Kemudian B adalah volume larutan perak nitrat yang dibutuhkan untuk titrasi larutan blanko. Kemudian N adalah normalitas larutan NaCl, sedangkan P adalah larutan NaCl yang digunakan. Adapun perhitungan kadar klorida itu dengan menggunakan rumus kadar klorida dalam satuan miligram per liter atau ppm itu sama dengan rumusnya adalah A min B kali N kali BE dibagi V kali F kali 1000 ml per 1 liter. Adapun A itu adalah volume larutan perak nitrat yang dibutuhkan untuk titrasi contoh uji, B adalah volume larutan perak nitrat yang dibutuhkan untuk titrasi larutan blanko, N adalah normalitas larutan perak nitrat hasil pembakuan atau hasil standarisasi,
BE itu merupakan bobot ekivalen dari klor, sedangkan F adalah faktor penggenceran, V itu adalah volume contoh. Rumus penentuan kadar sulfit yaitu kadar sulfit dalam satuan miligram per liter sama dengan A kali N kali BE dibagi dengan volume kali 1000 ml per 1 liter. A adalah volume kalium iodida yang dibutuhkan pada titrasi. N adalah normalitas larutan kalium iodida, BE adalah bobot atau berat ekivalen dari sulfit, sedangkan V adalah volume contoh uji mililiter. Demikian tadi rumus-rumus penentuan dari konsentrasi perak nitrat, penentuan kadar klorida, dan penentuan sulfit. Nah, buat teman-teman mahasiswa semua, jangan lupa di akhir nanti teman-teman harus menentukan nilai relatif persen difference atau nilai RPD. Nilai RPD ini terkait dengan presisi suatu hasil analisis. Demikian untuk skenario percobaan yang ke-11, semoga bermanfaat dan kami mohon dapat dicermati dengan seksama oleh seluruh teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah praktikum kimia analisis. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.